Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita masuk ke bait ya, hari ini masuk ke bait yang pertama dari 31 bait yang ditulis oleh pengarangnya, muallifnya yaitu Syekh Dr. Ismail Al-Qudaimi ya. Kalau yang ada bisa dibuka kameranya, silakan dibuka ya biar lebih nyaman. Insyaallah masuk bait pertama. Kemarin sudah hampir 2 pertemuan atau 3 pertemuan tentang muqaddimah ya. Ini baru masuk bait pertama dari muallif, dari musannif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim hafidhahullahu taala. Ya. Ini nazom dan syarah ya. Nazomnya Syekh Ismail Al-Qudaimi, kemudian syarahnya Syekh Dr. Labib. Ya, dua-duanya orang Yaman dan dua-duanya kalau tidak salah dua-duanya di Indonesia ya, sedang tinggal di Indonesia. Kalau Syekh Labib itu bisa dilihat di YouTube, itu banyak ya, banyak kali video-videonya. Beliau mengadakan kajian kitab fikih Syafi'i rata-rata ya. Ada yang mulai dari kecil, Mata Nabi Suja. Beliau pun ada video di Zubad, Sofwatul Zubad, ada juga di Fathil Mu'in. Ya. Itu kalau mau istifadah bisa lihat, cuman berbahasa Arab. Ya. Berbahasa Arab. Dan bahasa Arabnya sangat mudah ya, penjelasannya sangat mudah, sangat ringan, sangat enak ya pembahasannya. Bahasa Arab tetapi bahasa Arab yang fusha itu lumayan bisa dimanfaatkan. Masuk kepada bait yang pertama ya. Hamdan liman aqama bil qawaidi bina asyar'in samiqil mahamidi. Kemudian bait yang kedua, shalla 'alan nabiyyi masyabihu yulhiquhu bimithlihin nabihu. Yang bait ketiga dulu ya, wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun himas syari'ati hama. Wa ba'du qad sa'alani labibu nazman bihi yantafi'ul labibu. Mubtadi'ut tahsili fi qawaidi madhabuna dzil fadli wal fawaidi. Faqultu ma li su'likum min buddi lima lakum min ishratin wa wuddi. Wa rutbatin fil fiqhi wal ulumi wal nabda bisyuru'i fil marumi. 7 bait ya, 7 bait muqaddimah dari kitab Nazam Qudaimi. Mudah-mudahan 7 bait bisa selesai pagi ini ya. Pertama musannif memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bismillahnya mungkin ada ya, tapi di awal saya belum lihat. Biasanya suatu kitab disunnahkan diawali dengan basmalah, diawali dengan hamdalah ya. Bahkan dalam sebagian kitab ketika basmalah dibahas atau dicantumkan dalam kitab fikih, biasanya para ulama membahas bismillah secara fikih. Ketika basmalah dalam ilmu balaghah, biasanya basmalah dibahas dengan ilmu balaghah. Ya, baik ma'ani secara bayan ataupun badi'. Ya. Bismillah dibahas dalam ilmu mantik, biasanya dikaji secara mantik. Ya, bismillah dalam nahwu ya. Bismillah kan dalam setiap kitab diawali bismillah, ketika dalam nahwu biasanya dibahas secara nahwu. Dan begitu seterusnya. Ya.
Sini karena mukhtasar, sangat mukhtasar, musannif tidak menyinggung itu. Ya, tetapi kalau kitab lain bisa kita temukan. Langsung hamdan liman aqoma. Hamdan segala puji liman aqoma bagi yang mendirikan bil qawaidi dengan asas atau dasar atau pondasi. Ya. Bina asyar'in bangunan syariah samiqil mahamidi samikin yang tinggi ya. Al mahamidi yang terpuji yang terpuji ya jama dari mahmud. Ibtada an-nazimu hafidhahullahu ta'ala nadmahu bihamdillahi ta'ala al-mustahiq lil hamdi kullihi. Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muradu bil qawaidi ya, ususuddin ya, itu jama dari asas. Kalau mufradnya asasun, jamak taksirnya usus ya, ususuddin wa usuli. Hadza min bara'atil istihlal wa taqaddama ta'riful qawaidi lughatan wa istilahan. Wa qauluhu samiki ya tadi bina asyari samikil mahamidi ai alin murtafiin. Wa fil lisanil arab dan dalam kamus lisanul arab samiqon nabatu wasyajaru wan nakhlu yasmuku samqon wa sumuqon. Fahuwa samikun wa samiqun irtafa'a wa ala wa tala wa nakhlatun samiqatun ay tawilatun jiddan wa ma'nal bait annal hamda mustahiqqun liman aqama bina ad-dini al-murtafi' ya ala usulin wa ususin. Di awal musannif memuji Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana biasa semua kitab diawali dengan hamdalah, diawali dengan bismillah ya. Salah satunya ada hadis sebagian ulama berbeda pendapat ya, tentang derajat kesahihannya atau kehasanannya yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ya, dalam riwayat lain fa huwa ajzam. Dalam riwayat lain fa huwa abtar. Artinya apa? Qalilul barokah. Disunnahkan setiap perkara yang baik diawali dengan basmalah. Ya. Karena kalau tidak diawali dengan basmalah itu seperti yang azdam atau aqta atau abdar. Seperti binatang yang buntutnya tidak ada atau terpotong. Maksudnya apa? Qalilul barokah. Berkahnya kurang. Ya. Maka disunahkan diawali dengan basmalah. Begitupun dengan hamdalah. Nah, hamdan di sini secara nahu maf'ul mutlak. Ya, kalau yang pernah belajar nahu, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa ya? Itu hamdan menjadi maf'ul mutlak. Tidak mungkin ada maf'ul mutlak kalau tidak ada amilnya. Nah, maka amilnya di mana? Amilnya mahzuf. Takdiruhu ahmaduhu hamdan. Atau ahmadullah hamdan. Aku memuji Allah hamdan dengan pujian. Nah, hamdan itu dengan pujian. Ya, jadi hamdan maf'ul mutlak. Ya. Apa yang dimaksud dengan apa namanya hamdun? Ya. Hamdun itu as-sana'u bil lisan. Ya. Yang disebut hamdun yang sering kita baca, sering kita ucapkan ya ketika dapat nikmat atau apapun, alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan alhamdu ya, atau hamdu? Biasanya ulama membedakan antara madhun atau madah dan juga antara hamdu. Dan setelahnya ada yang disebut syukur, itu agak mirip-mirip. Ya. Kalau madah itu memuji sesuatu yang bukan memuji sesuatu atau memuji orang lain, yang itu memang bawaan sendiri. Ya. Memuji orang yang ganteng itu madah karena ganteng itu bawaan, bukan hasil kreasi sendiri. Ya, itu dari Allah langsung seperti itu. Kemudian memuji orang yang punya fisik yang bagus, itu pun madah. Ya. Karena apa? Karena yang dipujinya itu objeknya itu bukan hasil ikhtiar, ya, bukan diusahakan, tetapi memang bawaannya seperti itu.
Atau misalnya Indonesia dipuji karena hijau, ya karena itu pun madah, karena pujiannya kepada sesuatu yang bawaan, ya tidak diusahakan, tidak diupayakan. Itu madah. Adapun hamdun, ya, itu pujian sesuatu yang diupayakan, diusahakan. Ya, bisa jadi orang secara fisik bagus, ya, tapi tidak banyak kreasi, tidak banyak aktivitas, itu tidak, orang akhirnya tidak memuji, hanya tidak memuji apa-apa yang dia upayakan, tapi hanya memuji fisiknya saja. Kalau terjemahannya agak susah ya. Madah hamdu ya pujian, tapi secara bahasa Arab madah dengan hamdu dua hal yang berbeda ya, ada beda. Kalau madhu itu memuji sesuatu yang dia tidak mengupayakan. Ganteng, cantik, tinggi, mancung, itu kan bukan diupayakan sendiri, tidak diusahakan. Berbeda dengan hamdun. Ya, orang belajar, giat, pintar, kemudian ranking 1 misal, dipuji. Nah, itu hamdun secara bahasa. Itu hamdun. Ya. Karena apa? Dia bisa jadi peringkat pertama ya karena berusaha. Nah, kemudian kita sering mengucapkan alhamdulillah. Di sini musonib memakai isim, memakai masdar ya, hamdan. Kalau dalam yang lain itu memakai alif lam, alhamdulillah, atau dalam surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu di sana apa? Ada alif lamnya ya. Alhamdu. Alif lam dalam nahu, dalam bahasa Arab itu bisa maknanya bisa banyak ya, bisa al lil ahdi dzihni, al lil ahdi dzikri, dan al lil jinsi dan sebagainya. Nah, alhamdu dalam Al-Fatihah, kita bayangkannya dalam Al-Fatihah saja ya. Alhamdulillah. Itu alnya menurut ulama adalah lil jinsi atau lil istighraq. Artinya lil istighraq semua jenis pujian. Ya, lillah, lamnya dalam bahasa Arab itu bisa bermakna banyak ya, lil ikhtisas, lil milki, ya, lil istihqaq. Ya, lillah itu kan ada lam ya, lillahi. Allah kemudian dimasuki lam, jadi lillahi. Nah, lamnya itu maknanya di sana lil istihqaq. Ya, bisa juga lil milki. Jadi alhamdulillah itu secara kasarnya maka sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia segala puji. Arti segala itu muncul dari mana? Dari makna la al. Ya, alnya lil jinsi atau lil istighraq. Semua jenis puji, segala jenis puji itu hanya milik Allah. Ya. Dari mana milik? Dari lam yang ada dimasuk apa yang lam yang masuk lafaz Allah lillah. Maksudnya apa? Segala jenis puji baik manusia sesama manusia, manusia kepada nabi, nabi kepada makhluknya, Allah kepada makhluknya, itu kembalinya pujian hanya bagi Allah. Ya, ketika manusia dipuji, itu hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Ya, pintar, ya, karena Allah yang memintarkan. Maka pujian itu kembali kepada Allah. Ya, ketika umat Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ya ciptaan Allah, semuanya kehendak Allah, semuanya diciptakan Allah. Maka hakikatnya kembali kepada Allah. Jadi apapun pujian yang muncul sama manusia ataupun yang ada, itu semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka alhamdulillah, segala puji, apapun jenis pujian yang ada di dunia, di akhirat, itu kembalinya kepada Allah. Maka ketika kita dipuji orang lain, ya, kemudian wah pintar, wah bagus, kita sering mengatakan alhamdulillah. Nah, mengatakan alhamdulillah itu memang harusnya dijiwai. Ya. Alhamdulillah itu maksudnya prestasi ini bukan dari saya, tapi dari Allah. Segala puji bagi Allah. Kadang orang alhamdulillah itu apa mengiyakan ya. Ya, sebagian orang, tidak semua ya. Wah bagus ya mobilmu, ya bagus HP-mu, kendaraanmu atau berprestasi, alhamdulillah.
Ketika alhamdulillah mengiyakan pujian dia, itu aslinya sedang memuji diri sendiri. Ya. Maka alhamdulillah itu perlu dimaknai dengan benar ketika mengucapkannya. Alhamdulillah bahwa prestasi yang saya dapat, kepintaran yang saya dapat itu dari Allah. Ya. Itu penting. Ya. Alhamdulillahnya sudah benar mengucapkan alhamdulillah, cuman maknanya tinggal diluruskan. Jangan sampai alhamdulillah mengiyakan kalau saya itu pintar. Ya, mengiyakan kalau kepintaran itu dari diri saya. Itu jadinya ujub. Ya, ujub itu apa? Tercengang. Ya, tercengang dengan dirinya sendiri dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Itu hamdan. Ya. Tidak perlu panjang ya. Hamdan liman aqama bil qawaid. Musannif memuji kepada Allah liman aqama bil qawaid, yang mendirikan dasar-dasar. Qawaid kemarin kan al asas ya. Al qaidah secara bahasa asas, dasar, pondasi. Bil qawaidi bina asyar'in. Ya, asas bangunan syariat samikin yang tinggi ya. Jadi Allah memuji ya apa? Allah memuji. Musannif memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendirikan, yang sudah meletakkan pondasi-pondasi yang kuat di dalam syariat ini. Ya. Syariat Islam bisa kelihatan pondasinya kuat itu ketika dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya. Ketika dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain itu kelihatan. Kita bisa bandingkan dengan Kristen, di mana sisi kekuatan yang tidak dimiliki oleh Kristen. Ya. Kita bisa bandingkan dengan Hindu ataupun ajaran-ajaran lain. Ya. Nah, itu semuanya ya minallahi ta'ala. Ya. Tapi kalau tidak didalami memang tidak sampai ketahuan di mana sisi kekuatannya. Ya. Di mana pondasi yang kuat yang ada dalam ajaran Islam. Nah, makanya dalam tradisi Kristen itu sering terjadi perubahan asas atau pondasi-pondasi dalam agama Kristen. Kalau dalam Islam pondasi dirubah sudah bahaya ya, sudah bukan Islam lagi. Makanya ulama habis-habisan bekerja keras untuk mempertahankan pondasi-pondasi dalam ajaran Islam, rukun iman, tawabit, qot'iyat, itu semuanya tidak boleh diganggu gugat. Ya. Kalau sudah diganggu gugat, nanti sedikit-sedikit, akhirnya terkikis. Ya, akhirnya terkikis. Itu secara garis besar. Ya, tidak perlu panjang lebar. Yang kedua, shalla 'alan nabiyyi masyabihu yulhiquhu bimislihin nabiyyu. Ya. Shalla, adapun sholawat 'alan nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alif lam di sana alif lam lil ahdi. Jadi nabinya bukan semua nabi, hanya Nabi Muhammad. Karena ada alif lam. Alif lam salah satu maknanya lil ahdi, zihni. Sesuatu yang sudah diketahui dalam benak kita. Maksud sholawat sini ala Nabi, ya Nabi Muhammad. Ya. Apa yang dimaksud dengan sholawat? Kalau Ibnu Hisham Al-Ansari, Ibnu Hisham Al-Ansari ya, yang punya kitab yang banyak memiliki kitab Nahwu, ya, beliau punya Mughnil Labib, beliau punya Audahul Masalib. Sholawat itu artinya al-atfu, ya. Kalau secara arti asalnya cuma al-atfu, al-atofu, ya, al-atof, yaitu kasih sayang. Itu makna asalnya. Tetapi ketika disandarkan kepada subjek yang berbeda, itu maknanya bisa berbeda, ya, walaupun akar dasarnya tetap kasih sayang. Maka kalau ada sholawat dari Allah, itu ar-rahmah al-maqrunah bita'zim. Ya, kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah, makna solawat dari Allah itu apa? Kata ulama ar-rahmah al-maqrunah bita'zim. Ya. Rahmat, kasih sayang Allah yang disertai dengan pengagungan. Ya, memuliakan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada solawat dari Allah, itu artinya ar-rahmah al-makrunah bita'zim.
Walaupun itu bisa dikembalikan kepada Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, ya Allah, ya, yang menjadikan akhlak mulia Rasulullah, ya Allah. Makanya di awal alhamdulillah. Kemudian sholawat pun ada kalanya dari malaikat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ya. Kalau dari malaikat, ya akar dasarnya sholawat tetap atof, ya kasih sayang, kecintaan. Tapi biasa dimaknai sebagai istighfar, memohon ampun. Ya. Al-istighfar. Kemudian kalau dari orang muslim, kita kan muslim dianjurkan atau bahkan disunnahkan membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksud doa dari apa maksud sholawat dari umatnya? Yaitu ad-du'a bil khair, mendoakan dengan kebaikan. Ya, orang kalau sudah sayang, sudah suka, ya maka suatu saat mendoakan. Nah, maka dari umatnya itu sering dimaknai sebagai ad-du'a bil khair. Nah, maksud mendoakan itu supaya ziyadatul kamal wal kamal. Bukan berarti mendoakan Rasulullah karena Rasulullah ada kekurangan. Itu jangan terbesit dalam benak kita. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi, ya, Al-Qaulul Badi' fi apa? Saya kok lupa lagi. Ya, As-Sakhawi itu punya kitab tentang sholawat, cukup tebal, ya, hampir 300 halaman. Ibnul Jauzi pun punya, ya, membahas tentang keutamaan sholawat, siagus sholawat. Kata As-Sakhawi, ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu jangan ada perasaan bahwa kita membantu Rasul atau kita menjadikan Rasul mulia. Tidak, Rasulullah tidak, kita tidak sholawat pun sudah mulia. Ya, karena Allah sendiri yang mengangkat Rasul menjadi mulia. Tetapi apa? Menambah kemuliaan. Rasulullah sudah mulia. Ketika ditambah, didoakan, itu semakin mulia, semakin mulia. Ya. Dan tentu kemuliaannya pada batas manusia. Ya. Al-kamal atau kesempurnaannya itu batas manusia. Berbeda Allah disifati kamal dengan makhluk sifati kamal, sempurna. Ya. Kita pun kadang dalam sehari-hari, ya, misalnya melihat sesuatu yang baik, wah sempurna sekali. Ya itu sempurna dalam pergaulan sehari-hari. Begitupun ketika sempurna disematkan kepada Nabi, ya sempurna dalam batas manusia. Tapi sempurna yang hakiki adalah sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang digelari sempurna, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sholawat kepada Nabi itu ziyadatul kamal, ya, menambah lagi kesempurnaan. Karena kesempurnaan manusia itu akan terus bertambah. Beda dengan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah tidak bertambah sedikit pun, tidak berkurang sedikit. Ya, dari awalnya sempurna. Semua makhluknya beribadah, tidak menjadikan Allah tambah sempurna. Semua makhluknya tidak ada yang menyembah, tidak mengurangi kesempurnaan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Shalla 'alan nabiyyi masyabihu yulhikuhu, ya, bimithlihin nabi wa ba'da hamdillahi ta'ala sanna nazim hafidhahullahu ta'ala bisolati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nabi diusahakan sholawat, ya, walaupun di rumahnya masing-masing. Wa makna salat alaihi, ya, dan makna sholawat alaihi kepada nabi as-sana'u alaihi fil mala'il a'la kama qalahu Abul Aliyah. Wa ja'alan nadhimu ghayata salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ma damal faqihun nabihu yulhiqun nadhira bin nadhir ay yulhiqul mas'alata binadhairiha allati tajtami'u ma'ha tahta kulliyatin hiya al-qa'idatul fiqhiyah mawdu'un nazmi wa hadhihi al-ghayatu mumtaddatun ila akhiriz zaman hina yakbidullahu azza wa jalla ahlal ilmi fayatasaddarul juhal alladzina la yafqahuna dinallahi azza wa jal fayadilluna wa yudillun wa ma'rifatun nadhairi, ya, tunmi, di sana tasdid, ya, itu tunmi, lebih pasnya tidak ada tasdid sepertinya, ya.
Allah tunmi itu menumbuhkan, ya, melahirkan, menumbuhkan. Ya. Wa ma'rifatun nadhairi tunmi al-malakatal fiqhiyah wa tu'azzizu mulahadatal furuqid daqiqah wal maqasid allati ra'atha syari'atul islamiyah wali ahammiyatin nadhairi qala amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an wa'rifil asbaha wal amsal thumma mid ila habbiha ila Allah fi ma tara wa asbahiha bil haqq. Ini bait yang kedua dari musannif, yaitu sholawat kepada Nabi. Ini baru 5 ya. Sholawat kepada Nabi. Di sini musannif bersolawat dengan goyata sholat. Ya, goyat itu akhir ya. Goyata sholat, akhir sholawat. Artinya memberikan sholawat kepada Nabi secara totalitas. Sholla ala Nabi, semoga sholawat kepada Nabi, masyabihu yulhiku, masyabih itu selama, ya, orang, selama seorang faqih terus melakukan kias atau melakukan ilhaq hukum terhadap hukum-hukum syar'i. Ya. Jadi sholawat musonib yang cantumkan itu bersolawat kepada Nabi selama seorang faqih melakukan ilhaq. Ilhaq itu menyamakan satu masalah dengan masalah lain, ya, mirip-mirip kias lah ya. Selama seorang faqih melakukan kias atau melakukan ilhaq. Sampai kapan seorang faqih atau ulama melakukan ilhaq atau melakukan kias? Ya sampai diangkatnya ilmu. Maka tadi disebutkan hatta yakbidul ilm. Hina yakbidullahu ahlal ilm. Sampai masa suatu saat di mana ilmu-ilmu agama diangkat. Ya, dan disebutkan yang pertama kali diangkat ilmu itu ilmu faraid. Dan diangkatnya ilmu bukan kitabnya terbakar. Ya, diangkatnya ilmu bukan naik. Diangkatnya ilmu yang meninggalnya para ahlul ilmi. Para ulama meninggal, tidak ada yang menggantikan, berarti ilmu tersebut ya sudah habis. Tidak ada yang meneruskan. Itu mautul ilmi. Ya, mautul ilmi biqabdil ulama. Diangkatnya para ulama, diwafatkannya para ulama, kemudian tidak ada generasi penerus. Nah, maksud musannif adalah bersalawat kepada Nabi selama faqih melakukan kias-kias fikih atau ilhaq, ya. Maka salawat yang dia yang musannif bacakan, yang musannif haturkan, ya selama itu. Berarti selama itu sampai ilmu diangkat. Kapan ilmu diangkat? Wallahu alam. Itu hadis akhir zaman. Kapan terjadinya? Wallahu alam. Banyak beberapa musannif sholawat ataupun memuji Allah menggunakan sigoh-sigoh yang mubalaghah, yang tinggi. Misalnya ada yang alhamdulillahi haqqa hamdi atau alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah haqqa hamdi dengan sebenar-benarnya pujian. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan atau memuji Allah atau bersyukur kepada Allah semuanya. Ya, bagaimana kita mau bersyukur semuanya, memuji semuanya, kita sendiri tidak tahu berapa jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka biasanya para ulama dalam muqaddimahnya alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya. Itu. Kemudian masuk yang ketiga. Ini biar selesai bait muqaddimah hari ini. Yang ketiga atau di sini. Kemudian sedikit wa ma'rifatun nadhair, mengetahui kesamaan masalah hukum itu bisa menumbuhkan malakah fiqhiyah. Ya. Wa ma'rifatun nadhair tunmi al malakatal fiqhiyah. Ketika kita melihat beberapa hukum yang banyak kemiripan, itu salah satu cara menumbuhkan malakah fiqhiyah. Apa yang disebut malakah fiqhiyah?
Malakah itu sesuatu yang sudah menempel dalam diri kita. Malakah itu sebagaimana kita disuruh baca surat Al-Fatihah. Itu nggak usah mikir. Bangun tidur suruh baca Al-Ikhlas. Itu nggak perlu mikir dulu. Beda dengan bangun tidur suruh baca Abasa wa Tawalla. Itu ada mungkin belum malakah. Ya. Tapi kalau kita suruh baca Fatihah, ya, kita suruh baca Al-Ikhlas, karena sudah malakah, itu langsung keluar bangun tidur. Ya. Atau lagi santai, lagi tidak terlalu fokus, suruh baca Fatihah, ya sudah dengan sendirinya. Nah, itu malakah fikih. Nah, malakah fikih itu bisa timbul, bisa tumbuh dengan cara apa? Salah satunya mengetahui nadzair, ya, apa bahasa kitanya ya. Nadzair itu kemiripan-kemiripan antar hukum yang pernah ditemukan oleh para ulama. Ya, satu masalah ini mirip dengan yang ini. Masalah ini mirip dengan yang ini. Yang ini mirip tapi ada bedanya. Nah, itu nanti ada al-furuq, ya. Makanya ada kitab Asbah wan Nadzair. Al-Asbah yang mirip, wan Nadzair yang serupa. Ya. Nah, mengetahui seperti itu adalah salah satu jalan untuk mengetahui malakah fikih. Maka kalau orang sudah memiliki malakah fikih, masalah-masalah yang rumit itu bisa dipecahkan walaupun kadang tidak cepat. Ya. Tapi bisa dipecahkan. Dan itu tradisi ulama kita seperti dahulu. Ya, dari dahulu. Malakah fikih itu bisa dibentuk salah satunya dengan belajar fikih secara madhab berjenjang, kemudian belajar qawaid fikih, itu salah satu yang bisa menumbuhkan malakah fikih. Ya. Ya, sebagaimana pernah kata asbah ini pernah diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika mengirim sahabat Musa al-Asy'ari ke Yaman. Ya. Jadi sahabat Musa Asy'ari dalam beberapa dialognya itu banyak berbicara tentang sumber-sumber hukum, ya, istinbatul ahkam. Dalam hadis lain Abu Musa Asy'ari komunikasi dialog dengan Rasulullah. Rasulullah memberitahu Abu Musa Asy'ari, ya, terkait kalau misalnya ada masalah apa yang akan engkau kerjakan, maka saya cari dalam Quran. Kalau tidak engkau temukan, maka cari dalam hadis. Hadis tidak temukan, ya. Kemudian apa? Maka dengan kias. Ya, itu hadisnya hadis masyhur di kalangan usuliyun. Di kalangan usuli itu hadisnya masyhur. Masyhur di sana bukan masyhur istilah dalam mustalah hadis, ya. Dalam mustalah hadis kan nanti ada masyhur, tapi masyhur sendiri ada masyhur yang berdasarkan jumlah rawi, ada masyhur yang terkenal. Di kalangan ulama nahwu ada masyhur yang sering disebutkan. Di kalangan ulama fikih atau fuqaha ada hadis yang masyhur yang sering diulang-ulang. Misalnya abghadut tolaki indal abghadul halali indallah at-talaq. Itu hadis masyhur indal fuqaha. Walaupun sebagian ulama mengatakan derajatnya tidak sahih. Nah, apa kata sahabat Umar bin Khattab kepada Abi Musa Asy'ari? Wa'rifil asbah wal amsal. Ketahuilah nanti oleh engkau asbah yang hal-hal yang mirip wal amsal. Wa summa mit, lalu engkau berpegang, lalu engkau bersandar ila habbiha ilallah, yang itu mendekati apa yang menurut Allah sukai. Ya. Fima taro, yang fima taro menurut engkau. Wa asbahaha bil haq, dan lebih dekat dengan kebenaran. Jadi kalau ada satu masalah, ya, ini kata Umar bin Khattab, yang engkau dapati kemudian tidak ada di sumber-sumber primer, maksudnya tidak ada itu nason sorihan, ya. Tidak ditemukan hukum dalam Quran Sunnah, itu bukan tidak ada sama sekali. Artinya tidak ada secara gamblang, tetapi bisa ditemukan dengan cara lain. Ya, dengan mencari persamaan yang ada di dalam nas, ya, dengan mencari ilah yang ada di dalam nas, kemudian nanti diterapkan dalam masalah-masalah terbaru. Ya. Jadi Quran, Sunnah itu sudah menyediakan semua hukum yang akan terjadi, ya, tapi tidak semuanya secara nason sorihan, tidak secara gamblang, secara jelas disebutkan teksnya. Karena apa? Karena kalau nas itu kan terbatas. Sedangkan permasalahan kegiatan manusia tidak terbatas.
Ya, bagaimana mau mengikuti perkembangan zaman yang beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dengan sesuatu yang terbatas. Maka ulama mengambil hukum, istinbat hukum untuk menjawab setiap permasalahan itu dengan kias, dengan cara-cara yang lain. Ya, semuanya kembali kepada Al-Quran. Maka kias itu tidak boleh kalau tidak bersandarkan nas, baik Quran ataupun hadis. Ya. Nah, kalau qawaid fikih itu biasanya tidak bersandar kepada Quran dan Sunnah. Karena qawaid fikih lagi-lagi adalah produk dari ijtihad. Qawaid fikih bisa jadi produk dari kias. Ya, qawaid fikih bisa jadi ada nas sharih di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya. Jadi kalau qawaid fikih menyamakan satu masalah dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya, ya, di mana masalah lain ini produk ijtihad, adapun kias menyamakan atau menganalogikan satu masalah dengan masalah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Qala Nazim hafidahullah sampai bait ke-7 ya, mudah-mudahan. Wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hima syariati hama. Wa alihi dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi dan kepada para sahabat Nabi, wa sallama dan salam ya, salam sallallahu alaihi wasallam. Sallama di sana artinya at-tahiyah wal ikram ya. At-tahiyah itu penghormatan, wal ikram pemuliaan. Kita sering mendengar Allahumma sholli wa sallim. Nah, wasallim itu bisa diartikan sebagai at-tahiyyat, ya, penghormatan wal ikram, pemuliaan. Ya. Kalau Allahumma sholli, kalau sholinya kalau dari kita umatnya yaitu ad-du'a bil khair. Ya, tadi sudah sebut. Dari Allah ar-rahmah al-makrunah bit ta'zim. Ya, kalau dari malaikat al-istighfar. Nah, nanti pertanyaannya kenapa malaikat memintakan istighfar, bukannya Nabi Muhammad maksum? Itu sama seperti dalam hadis-hadis lain yang berlaku bagi umatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Ya. Orang kalau misalnya kemarin puasa sita ayyamin syawal, itu kasih yamin dahri, puasa apalagi puasa nanti Asyura, puasa yang lainnya, itu ada kalanya pahalanya menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana kalau baru puasa besoknya meninggal? Maka biasanya kalau dosanya itu belum ada, maka biraf iddarojah, maka derajatnya dinaikkan. Ya, biasanya ulama menafsiri seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam satu hal dia sudah bertaubat, ya, atau misalnya gini, orang baru masuk Islam itu kan dianggapnya bersih, tidak berdosa. Lalu dia bersolawat atau dia melakukan amalan-amalan sunnah, di mana amalan sunnah tersebut ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar, menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Lalu setelah itu mati, maka puasanya, amalan baiknya, ya, karena dosa yang akan datang belum ada, itu diganti dengan raf'ud darajah, diangkat derajat. Nah, malaikat maksud di sana istighfar kepada Nabi bukan berarti Nabi berdosa, ya, Nabi maksum. Lalu ketika para malaikat istighfar itu mengangkat derajat Nabi, bukan mengangkat, menambah tinggi, ya, menambah. Karena Rasulullah sudah derajatnya tinggi, ditambah lagi. Kemudian di sini sholawat kepada Ali. Sholawat itu boleh kepada selain Nabi, boleh ketika disertakan dengan Nabi. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau wa ala ali washabi. Ketika dibarengi dengan nama Nabi itu boleh, taba'an lin Nabi. Rata-rata kan seperti itu ya. Allahumma di sini wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ada sholawat kepada ada sholawat kepada sahabat. Itu boleh karena tabaan lin Nabi ketika dibarengkan dengan sholawat kepada Nabi. Nah, kalau tidak dibarengkan dengan nama Nabi bagaimana? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Langsung Allahumma sholli li laka, Allahumma sholli laka.
Allahumma sholli li Zaidin. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh. Ya, mungkin kebanyakan mengatakan makruh. Sebaiknya jangan. Ya. Ada yang mengatakan boleh karena pernah Rasulullah sholawat kepada Ibnu Abi Maktum, sahabat yang tidak bisa melihat. Sholli li Abi Ibni Maktum. Nah, yang mengatakan boleh karena dasarnya itu. Ya. Ada yang menyuruh sholawat langsung kepada siapa kok lupa lagi. Abi Ibnu Maktum. Betul ya. Tapi yang idealnya kalau mau sholawat kepada selain Nabi dibarengkan dengan Nabi. Ya, Nabi dahulu baru sholawat untuk yang selain Nabi. Nah, siapa alun Nabi itu keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau dalam mazhab Syafi'i alun Nabi itu mereka yang tidak boleh menerima zakat. Siapa yang tidak boleh menerima zakat? Alun Nabi. Ya, siapa alun Nabi? Bani Hashim wa Bani Muthalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muthalib. Ya, itu disebut. Adapun dalam mazhab Maliki agak berbeda ya. Mazhab Maliki alun Nabi itu orang yang tidak berhak menerima zakat itu hanya Bani Muthalib kalau tidak salah. Kalau mazhab Syafi'i Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Jadi sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Ya, di sini sahabat ya wasohbihi. Sohbi itu jamak ya. Isim jamak lebih tepat. Dari kata sohib. Sohibnya itu mufrad, sohbi itu jamak. Jadi wa alihi wa sohbihi kepada para sahabat, kepada sahabat-sahabat. Kalau sohib itu mufrad, kalau sohbi jamak. Ya. Siapa yang disebut sahabat? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata ala dzalik walau takhallalat riddatun fil ashah. Sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman dan ketika meninggal membawa iman. Karena ada orang yang ketika bertemu Nabi iman meninggal dalam keadaan murtad. Atau ada orang yang mengalami zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu, ya, mengalami zaman Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman, tapi tidak pernah ketemu atau berkumpul dengan Rasulullah SAW. Itu pun tidak disebut dengan sahabat. Sahabat itu orang yang pernah bertemu, ya, bertemu itu bisa baik dengan mata ataupun tidak. Misalnya sahabat yang tidak melihat, Ibnu Ummi Maktum ya tadi salah. Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum pernah ketemu, ya, berkumpul, tapi tidak melihat karena buta. Maka sebagian ulama menakrifi sahabat itu manijtama'a ma'an Nabi, yang pernah berkumpul. Kalau ini pernah bertemu, ya sama ya. Orang yang pernah bertemu dan ketika bertemu dalam keadaan iman, lalu ketika meninggal juga membawa iman. Walaupun sebelum meninggal pernah murtad. Misalnya pernah terselang murtad lalu masuk lagi Islam. Jadi yang menjadi ukuran sahabat ketika bertemu iman, ketika meninggal dalam keadaan iman. Ya, walaupun di tengah-tengahnya misalnya ada murtad. Itu sebagaimana dalam kitab Nuzhatun Nadhar, ya, di bawahnya ada Nuzhatun Nadhar karangan siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang disebut dengan sahabat, ya. Jadi man laqiyan nabi mu'minan wa mata ala dzalika walau takhallalat riddah, walaupun diselangi oleh murtad fil ashah menurut pendapat yang sah. Maka Uwais Al-Qarn atau Abu Muslim Al-Khawlani itu dikategorikan tabi'in, tidak dikategorikan sahabat. Walaupun Uwais Al-Qarn yang di Yaman itu sejaman atau pernah mengalami zaman Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, tetapi selama hidupnya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, Uwais Al-Qarn itu pernah akan ke Mekah, ke Madinah, tetapi karena apa? Saya lupa lagi. Ya, ibunya nyuruh pulang atau bagaimana, akhirnya tidak jadi. Nah, Uwais Al-Qarn itu ketika masa Rasulullah beliau hidup di masa Rasulullah
dan beliau beriman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman, tetapi tidak pernah berkumpul bertemu dengan Rasulullah, maka tidak dikategorikan sahabat, dikategorikannya tabi'in, sayyidut tabi'in. Yang keempat, wa qala Nazim hafidhahullah taala wa ba'du faqad sa'alani labibu. Ini jam berapa? Sebentar lagi. Wa ba'du faqad sa'alani labibu nazman bihi yantafi'ul labibu. Ya. Wa ba'du ini uslub lil intiqal lafdun lil intiqal min uslub ila uslub. Kalau ada wa ba'du dalam bahasa Arab berpindah dari satu pembahasan atau pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Ya. Tadi sebelum wa ba'du membahas tentang muqaddimah, bismillah, hamdalah, salawat, salam. Setelah wa ba'du, berbicara yang lain lagi. Berbicara tentang sababut ta'lif. Ya, kenapa ditulis kitab ini, ya, atau latar belakang, ya, bab 1 bisa kalau dalam skripsi. Wa ba'du, maka setelahnya faqad sa'alani labibu, ada meminta kepadaku labibu. Labib yang pertama di sini yang mensyarahi kitab ini, Dr. Labib. Ya. Nah, kalau lihat di covernya, Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib Al-Adani, ya, beliau orang Aden. Namanya memang Dr. Labib, Syekh Labib. Ya. Yang membuat nadomnya Jawahirul Adniyah, Durratul Qudaimiyah, itu Syekh Ismail Qudaimi, Ali bin Ismail Qudaimi. Nah, kata yang membuat nazom, Syekh Ali Al-Qudaimi, Dr. Labib datang meminta untuk dibuatkan nazom qawaid fikih dalam madhab Syafi'i, tapi untuk mubtadi, ya, untuk tingkat dasar, sedasar-dasarnya. Karena apa? Karena beliau, Dr. Labib, belum menemukan kitab qawaid fikih dalam madhab Syafi'i yang ringkas. Kalaupun ada, kemarin disebutkan di awal, itu ada yang 500 bait, ada yang paling ringkas 150 bait. Tapi itu untuk mubtadi masih kebanyakan, 150 bait. Nah, Dr. Labib meminta kepada temannya, ini kayaknya temannya dari sisi usia kayaknya tidak terlalu jauh. Meminta Syekh Ali Al-Qudaimi untuk membuatkan nazom yang lebih ringkas di dalam madhab Syafi'i. Wa ba'du faqad sa'alani, maka sungguhnya telah meminta kepadaku Labibu, Dr. Labib, Syekh Labib, nazman, ya, sebuah nazoman, bihi, dengan nazoman tersebut yang tafi'u bisa bermanfaat atau dimanfaatkan al-labibu, orang yang cerdas. Al-labib itu orang yang cerdas. Ini kalau dalam ilmu badi', kalau tidak salah, ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Itu jinas, ya. Min muhassinatil kalam. Badi'nya badi' jinas, ya. Ada. Jadi akhir baitnya atau akhir satarnya sama, labibu, labibu. Tapi maknanya beda. Labibu yang pertama nama orang, al-labibu yang kedua orang yang cerdas. Kalau tidak salah jinas, ya, jinas tam kalau tidak salah dalam balaghah. Wa ba'du faqad sa'alani labibu nadman bihi yantafi'ul labib. Ya. Jadi Dr. Labib datang kepada Syekh Ismail Qudaimi meminta dibuatkan nazam, ya, tentang qawaid fikih dalam madhab Syafi'i yang sangat ringkas, maka jadilah, ya, Durratul Qudaimiyah itu dalam 31 bait. Ya. Kalau Baikuniyah ada yang pernah belajar itu pun kisaran 34 kalau tidak salah. Ya, ada yang pernah belajar ini Manzumah Baikuniyah Mustalahul Hadis, ya. Itu kurang lebih 34 bait. Ya. Saya tidak tahu penyebabnya kenapa tidak langsung Dr. Labib yang menulis Manzumah, Allahu alam, ya. Ini perlu dikonfirmasi langsung ke beliau, ya. Beliau tinggal di Jogja sekarang. Kemudian yang kelima, mubtadi'it tahsili fi qawaidi madhhabina dzil fadli wal fawaidi. Ini lanjutan yang tadi, ya. Untuk dibuatkan nazom tadi, ya, meminta kepada temannya siapa? Syekh Ali Al-Qudaimi untuk dibuatkan nazom mubtadi'it tahsil bagi pemula, ya. Bagi pemula, bagi mubtadi.
ya, di dalam at-tahsili fi qawaidi madhabina, supaya bisa dapat, bisa hasil, bisa sampai, bisa paham dalam qawaid madhabina, madhab kita semua. Ya sudah jelas ya, Syekh Ali Al-Qudaiminya Syafi'i, Dr. Labibnya Syafi'i, maksudnya madhabina madhab Syafi'i, zil fadli yang memiliki keunggulan, wal fawaidi dan faidah-faidah. Ya. Setiap madhab, setiap imam ya jelas punya kelebihan masing-masing. Apa yang dimiliki Imam Abu Hanifah bisa jadi tidak dimiliki oleh imam yang lain. Apa yang dimiliki Imam Syafi'i bisa jadi tidak dimiliki yang lain. Ya, setiap imam punya keutamaan, punya keunggulan. Salah satu keunggulan madhab Syafi'i itu menjam'i baina thoriqain, menggabungkan, ya, mengumpulkan atau menghimpun dua madrasah besar yang ketika itu eksis, yaitu madhab ahlur ro'i, ya, madhab ahlur ro'i yang lebih banyak menggunakan nalar, yaitu madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Kufah, dan madhab ahlul hadis, ahlul athar, yaitu madhab Imam Malik yang ada di Madinah. Jadi Imam Malik lebih banyak menjawab masalah dengan apa? Dengan asar, karena memang Rasulullah berasal dari Madinah dan sahabat masih banyak yang di Madinah. Ya, jadi untuk apa? Untuk mengakses hadis di Madinah itu jauh lebih mudah daripada di Kufah, di mana Imam Abu Hanifah tinggal. Sedangkan Imam Abu Hanifah hidup di masa khalifah, apa? Di sana menjadi salah satu pusat khilafah, di mana permasalahan begitu banyak, ya, dan membutuhkan jawaban-jawaban yang cepat. Nah, maka Imam Abu Hanifah itu banyak menggunakan pendekatan-pendekatan rasional. Ya, tentu berdasarkan nas juga, ya. Maka dalam mazhab Abu Hanifah dikenal dengan istihsan. Ya, salah satu kekhasan dari mazhab Hanafi itu istihsan. Yang itu tidak didapati di sebagian mazhab Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i coba menggabungkan dua madrasah besar ini. Ya, al-jam'u baina ahlu roy, yaitu mazhab Maliki, dan mazhab Abu Hanifah, dan ahlul asar mazhab Imam Malik. Dan kelebihan-kelebihan lainnya. Ya. Kalau ingin lihat bisa dilihat di kitab Tabaqatus Syafi'iyah. At-Tabaqatus Syafi'iyah, karangan siapa? Karangan banyak ulama. Ya. Hampir beberapa ulama mengarang Tabaqatus Syafi'iyah. Imam Baihaqi punya Tabaqatus Syafi'iyah. Jalaluddin Suyuti punya kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Ibnul Wakil punya Tabaqatus Syafi'iyah. Ya, jadi Tabaqatus Syafi'iyah itu banyak sekali dikarang dari dulu sampai akhir-akhir. Nah, itu bisa dibaca, ya, profil Imam Syafi'i, kemudian perjalanannya, kemudian hal-hal tentang Imam Syafi'i dan sebagainya. Terakhir, fakultu ma lisu'likum min bud lima lakum min isyratin wa wuddin. Maka aku mengatakan, kata Syekh Al-Qudaimi, aku tidak bisa mengelak, ya. Ma lisu'likum, tidak lisu'likum untuk permintaanmu, min buddin, dari mengelak. Lima lakum, karena bagimu, min isyratin, dari pertemanan, wa wuddin, dan saling mencintai. Ya. Ini memang Syekh Qudaimi dan Syekh Labib ya teman dekat, ya, akrab, teman dekat, sama-sama dari Yaman. Kemudian sekarang dua-duanya di Indonesia. Nah, Syekh Qudaimi ketika diminta itu ya nggak bisa mengelak, tidak bisa menolak. Karena apa? Karena dua-duanya berteman dekat, ya. Maka akhirnya dibuatkan kitab Manzumah Qudaimiyah. Ya. Lima lakum min isyratin wa wuddin wa rutbatin fil fikhi wal ulumi fal nabda syuru'i fil marumi. Aku tidak bisa menolak karena apa? Karena engkau adalah temanku, karena kita ada kasih sayang, ya. Kemudian engkau pun memiliki rutbah derajat di dalam fikih, dalam ulum. Akhirnya beliau membuat Manzumah Qudaimiyah dalam 31 bait. Nah, itu muqaddimahnya sampai sana. Baru nanti bait ke-8 masuk ke qaidah kubro dari qaidul kubro yang 5 di dalam qaid fikih Asy-Syafi'iyah.
Nah, itu mungkin pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sana dulu insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Fadol, kalau ada yang mau Ustaz, ya Fadol silakan. ini aneh pertemuan pertama Ustaz. Jadi baru sempet ini karena kemarin kerja. Ya. Kalau yang rekamannya pernah dengar atau tidak? Belum selesai, baru Belum selesai. ya. Aneh Ya, mau ya, ya. tanya Ustaz, di mana bisa dapat nadhamnya full? Tadi coba browsing belum dapat itu. Dulu tidak dibagikan sama panitia? Saya belum tahu tuh. Coba nanti tinggal minta saja di grup. Di Kenapa? bukunya kan ada di halaman 5 itu, Mas. Oh, Ini iya. PDF-nya sudah punya belum? Belum. Oh, PDF-nya belum ya. Ada di Nanti grup ya? mungkin ada ya, atau nanti ada teman yang bisa nge-share. Itu kan di awal kitabnya mandumahnya lengkap, lalu setelah itu mandumah dan syarah. Iya. Nanti mungkin ada yang bisa nge-share. Ya, Ini tinggalnya di mana yang tadi? Mas siapa? Saya Ustaz. Ya. Saya di Bogor. Oh, berarti jamnya bisa ya? Ya, ya. Tapi sementara sih Ustaz, ini mau ke Kalimantan ini. Oh, ya. Nanti waktunya pindah lagi. Tapi nggak apa-apa sih insya Allah. Kalau hari Sabtu kan biasanya nggak kerja. Ya, ya, ya. Ada lagi? Nggak usah, mau belum. Ya. Silakan yang lain. Kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada, ini sudah jam berapa? Kalau tidak ada mungkin cukup ya. Nanti jam seperti biasa insya Allah jam 1 ya. Usul fikih. Kemarin awalnya Jumat karena ada yang kerja. Cuman ini atau yang Malaysia jam berapa di sana ya? Apa 4:30 gitu mulai. Malaysia. Malaysia harusnya sama aja sih, jam waktunya lebih sejam daripada WIB, harusnya sama Iya. dengan Wita. Iya, yang itu. Ada lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pondok. Saya dengar sebagian ulama Ustadz kita juga melarang yang salawat yang berlebihan itu Ustaz. Membaca salawat yang artinya terlalu mengagung-agungkan gitu. Jadi menurut Ustadz hal seperti itu bagaimana Ustaz? Mungkin perlu disepakati ya berlebihan itu seperti apa. Karena kalau tidak disepakati itu maknanya bisa kemana-mana. Kadang menurut yang membacanya tidak berlebihan, bagi yang melihatnya berlebihan. Nah, saya belum tahu maksudnya berlebihan atau kadang disebut hulu ya, sebagian mengatakan hulu. Hulu itu seperti apa saya belum tahu itu artinya hulu berlebihan itu seperti apa. Karena bisa jadi tidak ketemu yang banyak membaca sholawat mengatakan saya tidak hulu ya. Kemudian yang mengharamkan oh itu hulu, akhirnya nggak ketemu. Nah itu hulunya itu perlu dijelaskan dulu seperti apa. Makanya memang para ulama itu kalau saya lihat itu begitu hati-hati di dalam menakrifi ya. Artinya ketika mau menghukumi sesuatu itu harus clear dulu apa yang akan dihukumi. Kadang kita belum memahami secara tuntas apa yang akan kita hukumi. Itu kadang saya temukan banyak seperti itu ya. Belum terlalu paham
isinya seperti apa, tapi menilai dari luar. Itu sering terjadi salah paham akhirnya. Kalau sudah salah paham, ya akhirnya apa ya, ketertiban sosialnya terganggu, dan itu kan terjadi. Ya. Memang perlu kehati-hatian di dalam menilai. Kalau mau menilai pendapat orang lain, pakai pendapat orang lain. Ya. Misalnya dia memakai satu istilah, pahami dulu istilah menurut dia, baru kita menghukumi. Jangan kita membuat makna yang dia sendiri tidak memaknainya. Akhirnya kan nggak nyambung. Apakah istilahnya itu ya? Kalau dalam sesat pikir itu Strawman fallacy. Ya. Itu sering yang saya lihat di antara sebagian asatid, dia membuat makna sendiri yang tidak dimaknai atau yang tidak dipahami oleh orang yang akan dihukumi. Itu kan muskilah jadi. Nah, memang itu penting ya. Itu menarik. Saya kemarin baca lagi ya, dulu sempat baca. Kemarin kebetulan lewat Adabul Mufti wal Mustafti. Karangan Imam Nawawi, tepatnya di kitab Muqaddimah Al-Majmu' ya. Imam Nawawi punya kitab 20 jilid atau 15 jilid ya, tergantung cetakan. Dalam kitab fikih Muqarron itu pun belum selesai ya, 15 jilid itu baru awal bab muamalah. Itu di muqaddimahnya itu ada tentang adabul mufti wal mustafti. Ya. Bagaimana dalam adab mufti wal mustafti itu kapan seseorang boleh berfatwa dan bagaimana dia berfatwa. Itu begitu ketat ya. Malah di sana disampaikan seseorang itu jangan pernah menghukumi dirinya mampu sebelum disaksikan, sebelum mendapat pengakuan dari ulama-ulama yang lain. Itu kan adab ya, di kita itu ulama begitu mendahulukan adabul mufti, adabul ijtihad. Ya. Adab itu supaya dia bisa menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Jangan sampai belum jadi mufti menempatkan diri sebagai mufti. Itu jadi masalah akhirnya. Nah, sekarang itu memang banyak yang seperti itu. Kemudian peralatan untuk berfatwanya terbatas. Saya pun tidak berfatwa ya. Ya tidak ada yang mengakui ya. Dan sering menghukumi sesuatu yang tidak dipahami oleh orang yang melakukannya. Itu sering saya temukan. Akhirnya banyak salah paham. Nah, itu tanggung jawab. Semakin banyak menghukumi, semakin banyak berfatwa, ya resikonya semakin besar. Ya. Makanya dalam adabul mufti wal mustafti itu bahaya bagi seorang mufti kalau melupakan kata la adri. La adri itu tidak tahu. Jadi dalam benaknya itu nggak ada kamus la adri. Pokoknya setiap permasalahan dia jawab. Nah, itu bahaya bagi seorang mufti. Mufti itu harus dibarengi dengan kata la adri. Jadi kalau memang belum paham, ya la adri. Nanti ditanya lagi. Mungkin itu ya tantangan. Kalau tentang sholawat itu ulama banyak sekali membuat ya. As-Sakhawi itu kan ahlul hadis. Beliau banyak mensyarahi Alfiyah Sakhawi. Ya. Beliau punya kitab tentang sholawat. Ya, bagaimana keutamaan sholawat. Kemudian Ibnul Jauzi punya juga kitab tentang sholawat. Ya. Nah, mungkin modelnya seperti apa, hulunya seperti apa, itu mungkin perlu didefinisikan dulu. Karena masalah perasaan bisa berbeda ya. Itu agak sulit ya. Menurut yang lihat itu hulu, bagi saya enggak hulu. Itu kan susah ketemunya. Lalu yang dihukumi yang mana, ya bingung juga akhirnya. Nah, memang sering terjadi perdebatan di medsos. Kalau yang saya lihat ya, itu tidak dalam satu frekuensi, ya. Tidak berjalan pada satu maudhu yang sama. Makanya ulama kita itu membuat kitab Adabul Bahthi wal Munadharah. Itu luar biasa. Ya. Adabul Bahthi wal Munadharah. Lagi-lagi pakai kata adab. Supaya apa? Adabul Bahthi wal Munadharah ketika munadharah, ketika dialog, itu objeknya jelas, yang akan kita hukum itu. Jadi tidak kemana-mana. Ya, di kita kadang dialog atau diskusinya kemana-mana, akhirnya nggak nyambung. Ya, dulu ada di Kaifa Channel, ya, membahas majaz fil Quran. Majaznya sendiri belum clear menurut dua pihak, akhirnya kemana-mana. Akhirnya debat kusir.
Tapi kalau dari awal disepakati dulu yang dimaksud majaz itu apa, itu bisa nyambung. Ya. Tapi kalau dari awal ini punya takrif sendiri majaz, ini punya definisi sendiri majaz, akhirnya jalan masing-masing. Makanya dalam adabul bahsi wal munadharah itu ada istilah jarin fi mudda'an akhar, apa? Jarin fi mudda'an akhar. Jadi hujahnya atau kantarnya itu berjalan di objek yang berbeda, ya. Bukan apa yang disampaikan oleh si mudda'i. Nah, itu aslinya penting kita menghidupkan kembali ilmu bahsi wal munadharah, ya. Tapi kadang adabul bahsi wal munadharah pun akhirnya runtuh kalau sudah emosi atau sudah nafsu yang berbicara, ya. Kalau sudah nafsu apapun runtuh, ya. Ilmu, adab. Tapi kalau nafsu yang lebih depan, nah itu sulit. Ya. Akal itu kan bisa mendapat bisa sampai kepada kebenaran aslinya. Ya. Hati manusia itu bisa sampai kepada kebenaran. Tapi sering tertutup oleh nafsu. Sering tertutup oleh lingkungan, oleh kelompok dan sebagainya. Maka kata Al-Ghazali, manusia itu bisa mendapatkan sampai kepada kebenaran dengan akalnya, dengan hatinya. Ya. Tapi kadang terhalangnya oleh itu, oleh nafsu, ya, oleh lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau secara detailnya bagaimana yang menghukumi sholawat, saya tidak terlalu ke sana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Ini boleh tanya Ustadz, agak-agak nyambung sih. Tapi tadi kan ya bicara tentang ini menghukumi sesuatu tapi nggak tahu tasawurnya sebetulnya yang benar kayak gimana. Itu sebetulnya yang kayak gitu tuh di fan ilmu apa sih pembahasannya Ustadz? Itu hampir di semua, ya. Rata-rata di fikih, karena menghukumi haram tidak itu kan fikih, ya. Ya, yang sering saya lihat memang dalam fikih. Ketika ini haram, itu halal. Padahal tasawurnya sendiri belum sempurna atau baru dari luar. Rata-rata fikih. Begitupun akidah, ya. Dalam akidah pun sama. Tapi yang banyak memang fikih, yang saya lihat banyak fikih. Walaupun selain itu pun banyak, ya. Dan itu semakin mengacaukan ini. Apalagi yang bicaranya orang awam. Orang awam udah nggak ada ilmu, kemudian emosi atau nafsu, ya. Semakin nggak jelas, ya. Makanya kalau diskusi di WhatsApp itu kadang ya nggak ini, ya, karena udah kemana-mana. Dan itu aslinya tradisi ulama kita, ya, al-hukmu bisyai far'un an tasawwuri. Jadi menghukumi sesuatu itu ya setelah selesai mentasawur. Tapi kadang orang tidak mau tasawur secara serius karena sudah didahului nafsu. Menurut saya itu salah. Jadi tasawurnya pun nggak perlu serius. Nah, itu makanya dalam kalau Prof. Naqib Al-Athas itu, ulama dulu itu tidak hanya mengandalkan ilmu dohir, tapi juga secara batin, secara ruh mereka kuat. Ya, bukan berarti tidak ada salah, ya. Para a'immah ya ada salah. Cuman mereka tidak hanya mengandalkan intelektual, tapi secara ruh jiwanya itu kuat. Makanya bagaimana mereka begitu menghindari maksiat, nafsu. Karena ini yang bisa menghijab manusia dengan Allah yang paling berat adalah nafsu. Kita bisa mendapatkan sampai kepada kebenaran itu, penghalang terbesarnya adalah nafsu. Jadi ketika nafsu yang bicara itu mendapatkan kebenaran itu agak sulit katanya. Kata Al-Ghazali kalau tidak salah. Nah, makanya seorang ulama dulu itu secara intelektual diasah, hatinya dibersihkan. Jadi digabungkan antara intelektual dan hati, ya. Istilahnya majma'ul bahrain, menggabungkan dua sumber ilmu, ya. Nah, sekarang kadang secara intelektual diasah tapi secara ilmu batin atau ruhnya agak kurang, ya. Itu pandangan saya, bisa jadi salah. Itu menarik Ustadz. Tapi sebetulnya kan pertanyaan saya tadi lebih kayak gini sih. Ada nggak sih fan ilmu yang memang khusus dia itu buat ilmunya tuh kayak kaidah tasawur
dalam bidang apapun gitu yang bisa diterapkan di mana aja. Apakah atau memang yang kayak gitu tuh ya setiap fund punya teknik tasawuf sendiri gitu. Kalau kan maksudnya kenapa saya tanya ini kan mirip-mirip dengan permasalahan di ilmu sosial ya Ustadz. Kayak kayak bagaimana kita membaca masyarakat kayak gitu-gitu kan saya pikir sebetulnya ya di apa namanya di tradisi-tradisi ilmiah ulama kita juga udah ada yang kayak gitu kaidah-kaidahnya kayak tinggal bagaimana kita transfer ke kejadian apa namanya ke ilmu-ilmu sosial yang kontemporer kayak gitu. Itu saya Iya, iya. penasaran Ustaz. Itu ada bisa dijelaskan nggak Ustaz? Terima kasih. Iya, iya. Kalau saya kurang begitu mendalami ya, apakah ada kaidah khusus yang bisa berlaku untuk semua? Kalau menurut saya nggak tahu, ini sependek yang saya tahu ya, bisa jadi sangat salah. Setahu saya itu mungkin secara khusus tidak ada ya. Makanya sering kalau sekarang itu ada istilah integrasi ilmu gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu di luar ulum syar'i ya untuk mencapai tasawur itu. Ya. Kalau Profesor Amin Abdullah itu kan interkoneksi integrasi. Walaupun saya agak kurang, ada beberapa hal kurang setuju ya dengan itu. Tapi secara itunya itu bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya, misalnya dalam kitab fikih, dalam kitab akidah, tidak menjelaskan secara detail bagaimana tasawur, itu kita mungkin bisa memanfaatkan pendekatan atau metodologi ilmu-ilmu yang lain. Ya. Tentu dengan penuh kehati-hatian. Ya. Saya pun akhir-akhir belajar ilmu sosial karena ya menarik ya, walaupun banyak kritik juga. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan. Itu yang disebut dengan integrasi ilmu versinya Profesor Amin Abdullah. Itu dosen saya juga, walaupun saya agak berbeda dalam beberapa hal. Ya. Karena beliau sering mendondikan yang qat'i, itu banyak sekali. Ya. Beliau karena orang filsafat, tidak terlalu berkepentingan dengan menelurkan hukum, menjawab permasalahan. Kan filsafat bicaranya di awang-awang, di langit. Yang di bawah itu kesulitan. Maka itu bisa ya. Pertama, apakah para ulama kita ada? Saya itu belum bisa memastikan ya. Tapi yang saya tahu secara detail itu saya belum menemukan. Nah, kalau tidak ada, kita bisa memanfaatkan ilmu di luar ulum syar'i ya. Imam Syafi'i pernah memanfaatkan catatan medis untuk menghukumi suatu masalah. Misalnya ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas itu air yang di tempat, kalau di kita dari seng gitu ya, dari wadah dari seng, kemudian terkena sinar matahari. Itu nasnya tidak ada, tetapi Imam Syafi'i mengatakan makruh. Kenapa? Karena menurut medis itu bisa membahayakan. Nah, artinya apa? Ada ilmu-ilmu di luar itu yang bisa kita gunakan untuk itu ya. Untuk mentasawur ahkam itu, tasawur masalah itu bisa digunakan dari luar. Tapi kalau untuk diskusi dialog itu ada adabul bahsi wal munadharah ya. Tapi itu agak jarang. Saya dulu pernah Dr. Samsudin Arif itu pernah ada sekali pertemuan, saya lihat itu ada ya. Nah, itu memang ilmu Islam yang agak kurang sekarang dimunculkan. Padahal itu kekayaan intelektual yang luar biasa ya. Bagaimana 2 pihak, 3 pihak ingin mencari kebenaran dengan cara yang benar. Nah, itu ada adabul bahsi wal munadharah. Ada kitab namanya Waladiyah. Kalau selain itu wallahu alam, saya belum bisa jawab ya, belum bisa. Tapi kalau memanfaatkan ilmu di luar itu ya bisa. Itu jurusan ilmu sosial juga. Ya lagi sedang menyimpang ke sana sih. Dulunya gak begitu kuat. Sekarang ya insya Allah mau ke arah sana. Saya tuh mengkaji Michel Foucault, ya, bukan baca-baca ya. Itu bisa kelihatan bagaimana basic pemikiran yang tidak beragama ya masih kesulitan mencari identitas diri. Itu kadang aneh ya, kalau bagi Muslim itu aneh. Tapi kadang umat Islam atau anak muda Islam itu ya begitu gak menggandrungi ya.
Akhirnya Michel Foucault itu kata dia ketika kita tidak bisa lari dari diskurs, ketika tidak bisa menghindari diskurs, kita nyari jalan tengah. Ya, kayak anak pang gitu ya. Dia kan anti dari diskurs yang mapan, akhirnya bikin makna baru. Itu menyimpang sekali ya, dalam Islam itu menyimpang sekali. Mungkin itu saja ya. Insya Allah nanti siang jam 1 kita di usul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Saya tutup dulu ya.